Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fi shaumit tatawwu'i, fasal tentang puasa sunnah. Walahu dan ialah bagi puasa sunnah minal fadaili dari beberapa keutamaan, wal mathubati dan pahala. Ma adapun sesuatu, la yuhsi yang tidak bisa menghitung, hi pada ma. Siapa illallahu kecuali Allah. Ta'ala seraya maha tinggi siapa Allah. Dalam puasa sunnah terdapat beberapa keutamaan dan pahala yang tidak dapat terhitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma, dan karena dari sana, al-dhafa menyandarkan hu pada saum. Siapa? Allah Ta'ala. Ilahi pada Allah, duna ghairihi bukan selain saum. Minal ibadati dari beberapa ibadah. Oleh karena itu, Allah menyandarkan ibadah puasa untuk zatnya sendiri, bukan ibadah-ibadah yang lain. Faqala maka berfirman siapa Allah, kullu amali bani Adam, adapun semua perbuatan manusia, lahu ialah baginya ibnu Adam, illa sauma kecuali puasa. Fa innahu maka sesungguhnya puasa li ialah bagiku, wa ana dan adapun aku, ajzi ialah membalas siapa saya bihi pada puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal manusia adalah untuk dirinya sendiri, kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Wa fi sahihaini, dan ialah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man, adapun orang, soma yang berpuasa siapa man, yauman dalam sehari, fi sabilillahi di jalan Allah, ba'ada maka menjauhkan siapa Allah wajhahu pada dirinya man, anin nari dari api neraka, sab'ina dalam 70 tahun, kharifan jarak perjalanan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada dinyatakan, barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah menjauhkan dirinya dari neraka sebanyak 70 kharif atau jarak perjalanan. Wa yusannu dan disunahkan, muta'akkadan seraya dikokohkan, apa saumu yaumi arafata, puasa hari Arafah, li ghairi hajin bagi selain orang yang haji. Li'annahu karena sesungguhnya puasa Arafah ialah yukaffiru melebur apa puasa Arafah asanata pada tahun, alati rupanya tahun,
Huwa yang adapun man fiha ialah dalam alati, walati dan tahun ba'daha setelahnya sanah, kama sebagaimana keterangan fi khabari muslimin dalam hadis Imam Muslim. Sunnah muakkad berpuasa pada hari Arafah bagi yang tidak sedang melakukan haji. Karena puasa Arafah itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang sedang dijalani dan dosa 1 tahun kemudian. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wahwa adapun puasa Arafah tasi'u Dzulhijjati ialah tanggal 9 Dzulhijjah. Wal ahwatu adapun yang lebih hati-hati ialah shaumus tsamini, puasa di tanggal 8 ma'a Arafata beserta hari Arafah. Hari Arafah itu ialah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Yang paling hati-hati adalah melaksanakan puasa pada tanggal 8 menyertai puasa Arafah. Wal mukaffaru adapun dosa yang dihapus as-saghairu ialah beberapa dosa. Allati rupanya saghair. La tata'allaqu yang tidak berhubungan apa allati. Bihaqqil adamiyyi dengan hak manusia. Yang dihapus itu adalah dosa-dosa kecil yang tidak terkait dengan hak sesama manusia. Idzil kabairu karena adapun dosa-dosa besar la yukaffiru ialah tidak menghapus pada al-kabair illa taubatu kecuali taubat as-sahihatu yang benar. Karena dosa-dosa besar itu tidak dapat terhapus terkecuali oleh taubat yang sah. Wa huququl adami adapun hak-hak sesama manusia ialah mutawaqqifatun dinantikan ala ridahu atas ridhonya al-adami. Sedangkan hak-hak sesama manusia penghapusan dosanya tergantung kerelaan yang bersangkutan. Fa illam takun maka jika tidak ada lahu ialah bagiman apa saghairu dosa-dosa kecil zida maka ditambah siapa man fi hasanatihi dalam kebaikan-kebaikan al-adami. Seharusnya ini kembalinya ke man. Fi hasanatihi dalam kebaikan-kebaikan man. Lalu jika dia tidak memiliki dosa-dosa kecil, maka ditambahkan kebaikan-kebaikannya. Wa yata'akkadu dan sangat dianjurkan apa saumus tsamaniyati berpuasa tanggal 8 qablahu sebelum hari Arafah. Dan sunnah muakkad berpuasa pada tanggal 8 sebelumnya. Lil khabari karena hadis as-sahih yang sahih. Fiha dalam saumus tsamaniyah, puasa tanggal 8. Al-muqtadi yang menuntut li afdaliyati asyriha pada keutamaannya 10 hari Dzulhijjah. Ala asyri Ramadana atas 10 hari Ramadan al-akhir yang terakhir. Dalilnya berdasarkan hadis sahih dalam hal tersebut yang menunjukkan keutamaan 10 hari bulan Dzulhijjah mengalahkan keutamaan 10 hari yang terakhir bulan Ramadan.
Wa yaumi Asyura, dan sunnah puasa hari Asyura. Wa huwa, adapun hari Asyura ialah Asyurul Muharrami, tanggal 10 bulan Muharram. Li'annahu, karena sesungguhnya Asyura ialah yukaffiru, menghapus apa puasa hari Asyura, asanata, pada dosa 1 tahun, al-madiyata, yang telah lewat, kama sebagaimana keterangan fi muslimin, dalam hadis Muslim. Dan sunnah muakkad berpuasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, karena puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang sebelumnya, sebagaimana termuat dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa tasu'a, dan sunnah puasa tasu'a. Wa huwa, adapun tasu'a ialah tasi'uhu, tanggal 9 Muharram. Dan sunnah berpuasa pada hari tasu'a, yaitu tanggal 9 bulan Muharram. Li khabari Muslimin, karena hadis Muslim, la in baqitu, seandainya masih hidup saya, ila qabilin, sampai tahun mendatang, la asumanna, maka sungguh akan puasa siapa saya, atasi'a, pada tanggal 9, famata, maka wafat siapa Nabi, qablahu, sebelum at-tasi'. Dalilnya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, yang artinya, seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, maka pasti aku akan berpuasa pada tanggal 9. Kemudian Rasul wafat sebelum sampai tanggal tersebut. Wal hikmatu, adapun hikmahnya, ialah mukhalafatul Yahudi, membedai orang Yahudi, membedakan dengan orang Yahudi. Hikmahnya adalah agar berbeda dengan Yahudi. Wa min thamma, dan dari sana, sunnah, disunnahkan, liman, bagi orang, lam yasum, yang tidak puasa siapa man, hu, pada tasu'a, apa saumul hadi asyara, berpuasa pada tanggal 11. Bal, bahkan, insoma, sekalipun berpuasa siapa man, hu, pada tasu'a. Oleh karena itu, disunahkan bagi orang yang tidak berpuasa tasu'a agar berpuasa pada tanggal 9, pada tanggal 11. Oleh karena itu, disunahkan bagi orang yang tidak berpuasa tasu'a agar berpuasa pada tanggal 11. Bahkan sekalipun berpuasa pada tanggal 9-nya. Li khabarin, karena hadis, fihi, di dalam, somil hadi asyara, puasa tanggal 11. Wafil ummi, dan dalam kitab al-um, la ba'sa, tidak apa-apa, ayyufrida, apa ayyufrida, akan menyendirikan siapa man, hu, pada Asyura. Berdasarkan hadis mengenai hal tersebut, dan dalam kitab al-um ada pernyataan tidak mengapa berpuasa pada tanggal 10-nya saja. Wa amma ahadithul iktihali, adapun hadis-hadis tentang bercelak, wal husli, dan mandi, wat tatayyubi, dan memakai wangi-wangian, fi yaumi Asyura, di hari Asyura, famin wad'il kadzabina, maka ialah dari buatan orang-orang pendusta. Adapun hadis-hadis mengenai bercelak mata, mandi,
dan memakai wangi-wangian pada hari Asyura adalah perbuatan para pemalsu hadis. Wasomu sitati ayamin, dan sunnah puasa 6 hari min syawalin dari bulan Syawal. Dan sunnah mu'akad berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. 5 karena keterangan fil khabari dalam hadis as-sahih yang sahih, anna saumaha bahwa puasa 6 hari bulan Syawal ma'a shaumi Ramadhana beserta puasa Ramadan ialah kasiyamid dahri seperti puasa 1 tahun. Berdasarkan hadis sahih bahwa berpuasa 6 hari dari Syawal dengan berpuasa Ramadan itu bagaikan berpuasa 1 tahun. Watisoluha, adapun menyambungkan puasa 6 hari bulan Syawal biyomil idi dengan hari raya ialah afdalu lebih utama. Dan melaksanakan menyambung dengan Idul Fitri adalah lebih utama. Mubadarotan, karena menyegerakan, lil ibadati untuk ibadah. Alasannya karena menyegerakan untuk ibadah. Wa ayyamil layalil bidi, dan disunahkan puasa di hari-hari malam-malam bid. Wahia adapun ayamil layalil bid ialah asalitha asyara tanggal 13. Wataliyahu dan 2 hari setelahnya, yakni tanggal 14, 15. Dan sunnah mu'akad berpuasa pada hari-hari malam bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Lisihatil amri karena sahnya perintah. Bisomiha dengan puasa. Ayyamil layalil bid. Lianna sawma thalathati. Karena sesungguhnya puasa 3 hari. Kasomi syahri. Ialah seperti puasa 1 bulan. Idzil hasanatu karena adapun satu kebaikan ialah bi'asyrati amthaliha, 10 kali lipatnya kebaikan. Karena ada hadis sahih yang memerintahkannya bahwa berpuasa 3 hari tersebut bagaikan berpuasa 1 bulan, karena amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa min thamma, dan karena dari itu 10 tahsulu hasil. Apa as-sunnatu kesunahan bisalathatin dengan 3 hari. Wa ghairiha dan lainnya 3 hari. Lakinnaha akan tetapi salasati ayamil bid ialah afdalu lebih utama. Oleh karena itu, kesunahan bisa terhasilkan dengan berpuasa 3 hari selain 3 hari tadi. Namun pada tanggal-tanggal tersebut adalah lebih utama. Wa yubdalu dan diganti alal aujahi menurut yang paling kuat dalilnya. Apa thalitha asyara dzil hijjati, tanggal 13 Dzulhijjah. Bisa disa asyarihi dengan 16 Dzulhijjah. Menurut pendapat yang kuat, tanggal 13 bulan Dzulhijjah atau hari tasyrik dapat diganti dengan tanggal 16-nya.
Waqala dan berkata, siapa Al-Jalalul Bulqiniyu, Syekh Jalal Al-Bulqini, la tidak diganti, bal akan tetapi yaskutu gugur apa Thalitha Ashar. Imam Jalaluddin Bulqini berkata, tidak dapat diganti, bahkan kesunahannya gugur. Wa yusanu dan disunahkan apa saumu ayami sudi, puasa di hari-hari hitam. Wahia adapun ayamus sud, hari-hari hitam, ialah athaminu wal ishruna, tanggal 28. Wataliyahu dan 2 hari setelah tanggal 28, yakni tanggal 29, 30. Disunahkan berpuasa pada hari-hari sud, hari-hari hitam, yaitu tanggal 28 dan 2 hari berikutnya, yakni tanggal 29 dan 30. Wasaumul itsnaini, dan sunnah puasa pada hari Senin wal Khamisi dan Kamis. Dan sunnah mu'akad berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Lil khabari karena hadis al-hasani yang hasan. Annahu sesungguhnya Nabi SAW, ialah karena ada siapa Nabi, yataharra, ialah memilih siapa Nabi, saumahuma pada puasa keduanya, Senin dan Kemis. Waqala dan berkata siapa Nabi, tu'radu dilaporkan, fihima dalam keduanya, Senin dan Kamis, apa al-a'malu beberapa perbuatan, fa uhibbu maka suka siapa saya, ayyu'radu pada akan dilaporkan, apa amali perbuatanku, wa ana seraya adapun saya, ialah shaimun orang yang puasa. Berdasarkan hadis hasan, Rasulullah memilih melaksanakan puasa pada hari Senin dan Kamis, dan beliau bersabda, pada hari Senin dan Kamis itu diserahkannya amal perbuatan, maka aku senang jika perbuatanku dilaporkan sedang aku dalam keadaan berpuasa. Wal muradu adapun yang dimaksud ialah arduha diperlihatkannya a'mal, alallahi atas Allah Ta'ala seraya maha tinggi Allah. Yang dimaksud adalah dilaporkannya perbuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma raf'ul malaikati, dan adapun melaporkannya malaikat, laha pada a'mal, fa innahu maka sesungguhnya raf'ul malaikah, melaporkannya malaikat, ialah marratun, satu kali, bilaili di waktu malam, wa marratun dan satu kali, bin nahari di waktu siang. Adapun dilaporkannya perbuatan manusia oleh malaikat pada Allah adalah satu kali di malam hari dan satu kali di siang hari. Waraf'uha adapun diangkatnya a'mal, fi sya'bana, di bulan Sya'ban, ialah mahmulun diarahkan, ala raf'i a'malil ami, atas diangkatnya beberapa perbuatan dalam setahun, mujmalatan seraya keseluruhan. Dan tentang diangkatnya perbuatan-perbuatan di bulan Sya'ban adalah diarahkan pada amal satu tahun secara keseluruhan. Wasomul itsnaini adapun puasa hari Senin ialah afdalu lebih utama min somil khamisi daripada puasa Kamis.
puasa hari Senin lebih utama daripada puasa hari Kamis. Li khususiyati karena keistimewaan. Zakaru yang menyebutkan siapa ulama ha pada khususiyat fihi dalam hari Senin. Karena keistimewaan yang disebutkan oleh para ulama mengenai hal itu. Wa'addul Halimi, adapun anggapan Imam Al-Halimi, i'tiyada saumihima, terhadap membiasakan puasa Senin Kamis, makruhan pada hukum makruh, ialah syadzun syadz. Anggapan Imam Halimi bahwa berpuasa pada hari Senin dan Kamis hukumnya makruh adalah pendapat yang sadz atau menyimpang. Far'un, adapun ini ialah suatu cabang. Afta berfatwa, siapa jam'un segolongan ulama mutaakhiruna yang belakangan, bihusuli thawabi Arafat, dengan tercapainya puasa Arafah, wama dan puasa ba'dahu sesudah puasa Arafah, biwuku'i shaumi fardin, dengan sebab jatuhnya puasa fardu fiha di dalam Arafah. Cabang masalah. Sekelompok ulama mutaakhirin berfatwa bahwa pahala puasa Arafah dan puasa-puasa sunnah yang lain dengan bisa didapat dengan melaksanakan puasa fardu, baik qada puasa atau nazar, pada hari-hari tersebut. Khilafan seraya berbeda lil majmu'i bagi kitab al-majmu', wa tabi'a dan ikut hu pada Imam An-Nawawi siapa al-Isnawi, Imam Isnawi. Lain halnya menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan diikuti oleh Imam Isnawi. Faqala, maka berkata siapa An-Nawawi, innawa, jika berniat siapa man huma pada keduanya, sunnah dan fardu, puasa sunnah dan fardu, lam yahsul maka tidak tercapai, lahu bagi man apa syai'un sesuatu, minhuma dari keduanya, pada keduanya, sunnah dan fardu. Imam Nawawi berkata, jika puasa fardu dan sunnah diniatkan keduanya, maka keduanya tidak sah atau tak ada pahala satupun dari keduanya. Qala berkata siapa syekhuna guru kami, ka syekhihi seperti gurunya syekhuna, waladhi adapun pendapat, yatajihu yang unggul atau kuat, apa alladhi, annal qasda, sesungguhnya tujuan ialah wujudu somin, adanya puasa fiha dalam Arafah. Guru kami Imam Ibnu Hajar sebagaimana gurunya yakni Imam Zakaria Ansari berkata, pendapat yang unggul adalah tujuan puasa sunnah adalah adanya pelaksanaan puasa pada hari-hari tersebut. Fahia maka adapun Arafah ialah katahiyati seperti salat tahiyatul masjid. Maka puasa pada hari-hari tersebut itu seperti salat tahiyatul masjid. Fa'innawa, jadi apabila berniat siapa man
at-tatawwu'a pada puasa sunnah, aidan seraya juga hasala maka tercapai apa keduanya, yakni sunnah dan fardu. Apabila diniatkan puasa sunnah juga, maka dapat pahala keduanya. Wa illa dan jika tidak berniat sunnah, sakoto maka gugur anhu dari orang apa at-talabu tuntutan mengerjakan sunnah. Jika dia tidak meniatkan puasa sunnah atau hanya meniatkan fardu saja, maka gugur kesunahan darinya. Far'un, adapun ini ialah suatu cabang. Afdalus syuhuri, adapun paling utamanya beberapa bulan, lisaumi untuk puasa. Ba'da Ramadana setelah bulan Ramadan, ialah al-ashhuru bulan-bulan al-hurumu yang mulia. Cabang masalah. Bulan yang paling utama untuk berpuasa setelah bulan Ramadan adalah Ashhurul Hurum atau bulan-bulan yang mulia. Wa afdaluha, adapun paling utamanya al-Ashhurul Hurum ialah al-Muharramu, bulan Muharram. Thumma Rajabu, kemudian bulan Rajab. Thumma al-Hijjatu, kemudian bulan Zulhijjah. Thumma al-Qa'datu, kemudian bulan Zulqa'dah. Thumma syahru Sya'bana, kemudian bulan Sya'ban. Dan yang paling utamanya adalah bulan Muharram, lalu bulan Rajab, lalu bulan Zulhijjah, lalu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban. Wa shaumu tis'i Dzulhijjati, adapun 9 hari Zulhijjah ialah afdalu lebih utama min shaumi asyril muharrami daripada 10 hari Muharram. Alladzaini, rupanya keduanya 9 dan 10 yundabu yang disunahkan apa shaumuhuma berpuasa alladzaini. Puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada puasa 10 hari di awal bulan Muharram, yang mana keduanya disunahkan berpuasa. Faidatun, ay hadhi faidah, adapun ini ialah suatu faidah. Man, barang siapa, talabbasa yang mengerjakan siapa man, bisomi tatawu'in pada puasa sunnah, au salatihi atau salat sunnah, falahu maka ialah boleh bagi man, qat'uhuma adapun menghentikan keduanya, puasa dan salat, la nusuka tatawu'in, tidak ibadah haji atau umrah yang sunnah. Faidah. Barang siapa berpuasa sunnah atau salat sunnah, maka boleh membatalkannya di tengah jalan. Tapi tidak boleh membatalkan dalam ibadah haji atau umrah sunnah. Waman, dan barang siapa, talabasa mengerjakan siapa man, biqada'i wajibin dengan mengkodo ibadah wajib, haruma maka haram. Apa qat'uhu menghentikannya. Walau muwassa'an sekalipun luas waktunya. Dan barang siapa melaksanakan qada puasa wajib, maka haram memutuskannya, sekalipun waktu qadanya masih lama. Wa yahrumu, dan haram, ala zaujati atas seorang istri,
apa angtasuma akan berpuasa siapa zaujah seorang istri tatawuan pada puasa sunnah au qadaan atau puasa qada muwasaan yang luas waktunya wa zaujuha seraya adapun suaminya zaujah suaminya istri ialah hadirun tidak bepergian illa biiznihi kecuali dengan izinnya zauj izinnya suami au ilmi ridahu atau diketahui ridhonya zauj suami. Haram bagi seorang istri berpuasa sunnah atau puasa qada sedang waktunya masih leluasa dan suaminya ada di sampingnya kecuali atas izin suaminya atau bisa dimaklumi kerelaannya. Tatimmatun. Adapun ini ialah pelengkap. Yahrumu haram. Apa as-saumu berpuasa fi ayami tasyriqi di hari-hari tasyrik wal idaini dan 2 hari raya. Pelengkap. Haram berpuasa pada hari-hari tasyrik dan pada 2 hari raya. Wa kadza dan ialah juga haram yaumus syakki adapun hari syak, hari ragu. Li ghairi wirdin bagi selain orang yang rutin puasa. Wa huwa adapun yaumus syak, hari ragu ialah yaumu thulathiyyi Sya'ban. Hari 30 Sya'ban. Demikian juga hari syak bagi selain orang yang terbiasa berpuasa hari-hari tertentu. Hari syak itu ialah hari tanggal 30 bulan Sya'ban. Wa qad sya'a dan sungguh menyebar. Apa al-khabaru berita bainan nasi di antara manusia biru'yatil hilali dengan melihat bulan walam yathbut dan tidak tetap apa hilal dan telah meluas kabar di masyarakat bahwa hilal telah terlihat namun belum ditetapkan oleh pemerintah. Wa kadza dan juga haram berpuasa ba'da nisfi Sya'bana setelah separuh Sya'ban malam yasil selama tidak menyambung siapa man hu pada nisfu Sya'ban bima dengan puasa qablahu yang sebelumnya nisfu Sya'ban. Demikian juga haram berpuasa pada hari setelah tanggal 15 bulan Sya'ban ketika tidak menyambung dengan hari sebelumnya. Aulam yuwafiq atau tidak bertepatan puasa setelah nisfu Sya'ban ada tahu pada kebiasaannya atau tidak bertepatan dengan kebiasaan puasanya. Aulam yakun atau tidak ada apa puasa setelah nisfu Sya'ban an-nadhrin ialah dari puasa nazar au qada'in atau puasa qada walau an-naflin sekalipun dari puasa sunnah. Atau bukan puasa nazar atau puasa qada sekalipun qada puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.